semuanya, apa kabar hari ini? Selamat pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Nah, anak-anak, hari ini sudah memasuki hari Senin, tanggal 22 bulan 3 2021. Nah, sekarang ini Bu Ida ingin membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah memasuki tema 7, subtema 2, yaitu kebersihan di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia yaitu anak-anak mampu memahami isi dongeng dengan jujur, kemudian anak-anak pun dapat mengidentifikasi isi dongeng dengan hidup rukun, dengan jujur, dan mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri. Nah, anak-anak, ayo, tentunya anak-anak masih ingat kembali materi sebelumnya tentang Fabel. Nah, apa itu Fabel? Iya, Fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Nah, cerita Fabel itu mengandung yang isinya tentang pesan moral. Nah, contohnya cerita Fabel yaitu anak-anak pasti pernah dengar ikan dan burung. Kemudian apalagi? Ya, si kancil dan buaya. Kemudian apalagi? Ya, semut dan burung merpati. Nah, ada pun yang lainnya. Kemudian kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara. Sekali lagi, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara. Nah, contohnya apa? Iya, misalnya, selamat siang Anton, ini temanmu yang paling baik. Atau misalnya, selamat pagi Fatima, pagi ini udara sangat segar. Bisa juga misalnya, selamat malam Ibu, selamat tidur. Nah, itu contoh kata sapaan. Kemudian macam-macam kata sapaan. Nah, misalnya istilah dalam kekerabatan. Contohnya ada kata saudara, bapak, ibu, kakak, adik, bahkan paman. Kemudian kata nama jabatan atau gelar. Nah, contoh kata sapaan misalnya ada juga nama jabatan atau gelar. Contohnya misalkan presiden, guru, atau profesor, nyonya, tuan. Nah, kemudian nama diri. Misalnya baik orang atau benda. Contohnya ada Made, Lani, atau tadi si kancil. Nah, itu adalah macam-macam kata sapaan. Ulangi sekali lagi, kata sapaan itu, macam-macam kata sapaan itu ada berapa? Iya, ada 3, yaitu istilah dalam kekerabatan, istilah nama jabatan atau gelar. Nah, istilah nama diri baik orang ataupun benda. Nah, contohnya anak-anak tadi udah Bu Ida terangkan. Nah, sekarang jenis-jenis kata sapaan. Nah, jenis-jenis kata sapaan itu ada sapaan hormat. Contohnya, selamat pagi Bu Guru. Nah, itu sapaan hormat. Sekarang misalnya sapaan biasa. Nah, contohnya kata sapaan biasa itu halo Felix. Nah, itu adalah kata sapaan biasa. Kemudian ada kata sapaan kasar. Misalnya hai, atau bahasa kerennya sekarang bro. Nah, itu adalah kata sapaan kasar.
Nah, kemudian fungsi kata sapaan, ada fungsinya juga. Nah, fungsi kata sapaan itu yang pertama untuk menyapa orang, kemudian untuk menegur orang atau untuk menghormati orang. Oke, sekali lagi fungsi kata sapaan itu ada 3, yaitu untuk menyapa orang, untuk menegur orang, atau untuk menghormati orang. Nah, jadi dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Nah, berikut 2 contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Misalnya nih, hai, anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Nah, itu contoh kata sapaan menggunakan dalam fabel. Nah, sekali lagi berikut contoh kata kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Tadi misalnya, hai, anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Nah, tanya serigala. Nah, atau aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan serigala. Nah, itu jawab anak kambing. Nah, itu anak-anak yang menggunakan kata sapaan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang ada gambarnya adalah sebagai berikut. Misalnya gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Kemudian ada juga kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Kemudian ekspresi. Nah, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan kemudian urutan cerita dalam gambar. Nah, kamu dapat menuliskan kembali peristiwa dalam fabel untuk dapat menulis kembali isi fabel. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama, bacalah langkah-langkah berikut. Kemudian, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Kemudian urutkan peristiwa penting dalam awal hingga akhir cerita. Oke, untuk lebih jelasnya anak-anak silakan baca di buku Bu Pena. Ingat, buku Bu Pena 2C, yaitu halaman 27, halaman 31, 32, 36, dan 42. Oh, maaf anak-anak, buku Bu Pena 2D ya anak-anak. Nah, kemudian kerjakan halaman 28 dan halaman 46 yang bagian bahasa Indonesianya saja. Oke anak-anak, kemudian tugasnya untuk di PS Bahasa Indonesia yaitu dengarkan, pasang telinganya anak-anak. Oke, nah tuliskan dengan huruf tegak bersambung, yaitu sebuah dongeng yang kamu ketahui dengan bahasamu sendiri. Nah itu ya, jadi diingat judulnya itu harus ditulis. Misalnya nih contohnya di papan tulis. Nah, jamur emas. Ingat anak-anak, menulis judul harus menggunakan huruf besar. Ya, setiap kata menggunakan huruf besar untuk menulis judul. Nah, itu misalnya jamur emas. Nah, anak-anak dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, misalnya di dekat hutan hidup seorang laki-laki. Nah, dia memiliki 1 istri dan 4 orang anaknya. Nah, dia berprofesi sebagai tukang kayu. Nah, tiba-tiba di hutan ada pohon berjamur emas. Nah, dan seterusnya
itu jadi menggunakan bahasamu sendiri. Ingat anak-anak, kalau bercerita itu tidak usah ada nomornya sayang ya. Bercerita itu berurutan semuanya. Oke, nah itu anak-anak tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang anak-anak seperti biasa sebelum dan sesudahnya pun harus selalu berdoa. Kemudian ingat anak-anak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, oke? Nah, jaga kesehatan ya, Nak ya. Nah, itu aja muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai ketemu nanti. Bye.